Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan puluhan biksu tudong mengucap syahadat saat beristirahat di masjid daerah Semarang. Namun sebelum itu, sempatkan tulis solawat di kolom komentar, supaya solawat itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Kedatangan mengejutkan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sore itu, langit Semarang tampak muram, diselimuti awan kelabu yang menggantung rendah. Angin berembus pelan melewati pelataran Masjid Agung Jawa Tengah, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari taman masjid yang baru disiram. Jamaah mulai berdatangan untuk salat asyar, ketika dari kejauhan tampak iring-iringan sosok berjubah jingga berjalan perlahan di bawah gerimis tipis. Puluhan biksu tudong, dengan kepala pelontos dan kaki telanjang, melangkah pelan membawa tongkat kayu, tas kecil, dan tatapan yang teduh. Pengurus masjid awalnya sempat bingung. Beberapa warga mendekat dengan rasa ingin tahu bercampur hati-hati. Tak ada satupun dari para biksu itu yang mengucap sepatah kata, hanya menyatukan tangan di dada, memberi salam khas mereka kepada siapapun yang mereka temui. Tubuh mereka basah oleh hujan ringan, namun mereka tetap berdiri tegak, seolah telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Seorang petugas keamanan masjid akhirnya memberanikan diri bertanya dalam bahasa Inggris sederhana. Salah satu biksu yang lebih tua merespons dengan lembut, "Kami hanya ingin istirahat." Di tempat yang damai, setelah mendengar maksud mereka, ketegangan mencair. Imam masjid segera mempersilakan mereka duduk di serambi luar yang luas. Beberapa relawan masjid membawa tikar dan membagikan air mineral serta roti tawar. Satu persatu, para biksu duduk bersila, menunduk dengan rasa hormat yang dalam. Tidak ada suara, tidak ada debat, hanya keheningan yang mendalam, seakan udara sekitar ikut merunduk menyambut kehadiran mereka. Anak-anak kecil yang mengaji di TPQ menatap takjub. Beberapa ibu-ibu dari warga sekitar datang membawa makanan hangat, nasi putih, sayur bening, dan tempe goreng, sambil bertanya dengan suara pelan, "Mereka ini siapa?" Salah satu pengurus masjid menjawab singkat, "Mereka biksu dari Thailand." Katanya, sedang berjalan kaki dalam perjalanan spiritual. Dan hari ini, mereka minta izin istirahat di sini. Kedatangan ini menjadi perbincangan hangat. Banyak jamaah merekam diam-diam dengan ponsel, namun suasana tetap tenang. Tak ada sorak-sorai, tak ada keributan. Yang ada hanya rasa kagum dan penasaran yang bercampur dalam atmosfer keheningan spiritual. Seolah-olah, masjid hari itu menjadi titik temu dua dunia yang selama ini berjalan sejajar namun tak pernah bersentuhan. Salah satu biksu tampak menatap ke langit masjid yang tinggi menjulang. Ia memandang kaligrafi besar lafaz Allah di mihrab utama dengan penuh kekaguman. Meskipun ia mungkin tak tahu artinya, namun getaran makna tampaknya menembus sekat bahasa dan agama. Tatapannya kosong, namun matanya basah. Ada sesuatu yang mengalir tanpa kata. Imam masjid, Ustaz Karim, dalam hati hanya bisa berdoa. Ia tak ingin memaksa, ia tak ingin berdakwah keras. Baginya, cukup dengan menunjukkan Islam melalui tindakan lembut dan akhlak tulus. Kalau mereka hanya mampir, maka mari kita layani sebagai tamu. Kalau Allah berkehendak lebih, itu urusan langit, bisiknya pada relawan masjid lainnya. Malam pun mulai turun, tapi kehadiran puluhan biksu itu seolah menjadi cahaya baru bagi masjid tua ini. Tak ada yang menyangka bahwa gerimis sore itu akan membawa awal dari kisah luar biasa yang mengguncang hati siapa saja yang menyaksikannya. Sebuah kisah yang kelak akan dikenang dalam sejarah. Spiritualitas Kota Semarang. Malam menyelimuti Masjid Agung Jawa Tengah dengan selimut ketenangan. Lampu-lampu temaram menerangi pelataran saat warga sekitar mulai berdatangan, bukan karena panggilan azan, melainkan karena kabar beredar cepat, ada puluhan biksu dari Thailand yang menetap sementara di masjid. Beberapa warga membawa tikar tambahan, sebagian lagi membawa teh hangat, bahkan ada yang datang dengan panci berisi bubur kacang hijau. Tidak ada yang memberi aba-aba, tapi semua seolah digerakkan oleh nurani yang sama, menyambut tamu dengan cinta. Salah seorang lansia, Bu Sumarni, menangis pelan saat melihat seorang biksu muda membungkuk sopan menerima roti isi yang ia berikan. "Gusti Allah, nderekaken tamu sak suci niki," bisiknya dengan mata berkaca. Ia tak paham bahasa sang biksu, namun ia paham bahasa tatapan mata yang penuh rasa damai. Warga tak membedakan mereka sebagai lain, mereka hanya melihat manusia yang sedang lelah, dan kelelahan adalah bahasa universal yang tak butuh terjemahan. Beberapa anak muda masjid, yang semula hanya duduk-duduk sambil memantau situasi, ikut turun tangan membantu. Mereka membuka terjemahan Al-Quran dalam bahasa Thailand melalui ponsel dan memperlihatkannya kepada beberapa biksu yang tampak penasaran dengan tulisan Arab di dinding masjid. Salah satu biksu menatap kalimat itu cukup lama, lalu mengangguk pelan dan menyatukan tangan di dada. Tak ada dialog panjang, tapi suasana itu menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata, benih ketertarikan telah tumbuh. Ustaz Karim hanya berdiri dari kejauhan, mengamati dengan senyum penuh haru.
Beginikah Islam itu seharusnya dikenalkan, gumamnya lirih. Tak perlu khotbah yang panjang, cukup adab, cukup kebaikan, cukup menyambut dengan hati. Malam itu, Masjid Agung Jawa Tengah bukan sekadar rumah ibadah, tapi rumah kemanusiaan. Dan siapa sangka, di rumah itu, hidayah sedang mengetuk perlahan. Fajar belum menyingsing, tapi suara tasbih dan zikir lembut mulai terdengar dari ruang utama masjid. Di serambi luar, para biksu sudah duduk bersila, menghadap ke arah timur dengan mata terpejam dan napas teratur. Mereka tak bersuara, namun kehadiran mereka seperti mengirimkan pesan bisu yang menyentuh jiwa. Beberapa jamaah subuh menatap mereka dengan kekaguman yang tak terucap. "Mereka ini puasa bicara ya, Pak?" tanya seorang pemuda kepada pengurus. "Mungkin, tapi lihatlah, bahasa diam mereka lebih dalam dari ceramah manapun," jawabnya pelan. Setelah salat subuh usai, suasana masjid kembali tenang. Imam Ustaz Karim, yang semalam hanya mengamati, akhirnya duduk mendekati salah satu biksu tertua. Seorang relawan muda yang pernah belajar di Thailand ikut mendampingi, menjadi jembatan kata-kata. "Kami berjalan mencari kedamaian," ucap sang biksu dalam bahasa Thailand yang diterjemahkan pelan. "Kami belum tahu kemana arah langkah kami selanjutnya. Tapi malam tadi, kami merasa seperti kembali ke rumah." Kata-kata itu membuat mata Ustaz Karim menghangat. Seorang biksu lain menunjuk ke arah rak mushaf Quran, lalu menatap Ustaz Karim dengan mata bertanya. "Kitab ini, mengapa orang-orang menangis ketika membacanya?" tanyanya perlahan setelah diterjemahkan. Ustaz Karim mengambil satu mushaf kecil dan menyerahkannya sambil berkata, "Karena ia adalah suara Tuhan. Dan suara itu tidak masuk lewat telinga, tapi lewat hati." Sang biksu menggenggam Al-Quran kecil itu, seperti menggenggam bara hangat yang tak membakar, namun justru menenangkan. Tak ada debat, tak ada paksaan, hanya mata yang bertemu mata, hati yang menjawab hati. Dialog itu sunyi, tapi getarnya mengguncangkan. Bahkan udara pagi terasa berbeda. Dingin tapi menyelimuti, seolah langit pun menunduk mendengarkan perbincangan antara dua dunia, dunia yang mencari dan dunia yang menyambut. Dan, di antara keduanya, takdir mulai menulis bab berikutnya. Mentari pagi mulai mengintip dari balik menara masjid, cahayanya menyusup perlahan ke sela-sela pilar dan ubin putih. Di sudut serambi, seorang biksu muda bernama Prahemanan, yang belum pernah menginjakan kaki di masjid seumur hidupnya, tampak terpaku menatap mushaf kecil yang ia pegang sejak subuh tadi. Tangannya gemetar, entah karena dingin atau sesuatu yang jauh lebih dalam. Tiba-tiba, setetes air jatuh ke lembaran Al-Quran terbuka. Ia terkejut, menyentuh wajahnya. Ia menangis, tanpa tahu mengapa. Seorang relawan masjid, Aisyah, yang duduk tak jauh dari situ, hanya bisa memandangnya dengan dada yang bergemuruh. Ia tak berani mendekat, tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan tangisan biasa. Tangisan itu datang dari seseorang yang baru saja disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Prahemanan tak memahami satu huruf pun dalam mushaf itu, tapi jiwanya seperti mengenali suara yang mengalir diam-diam dari lembarannya. Ia menutup mushaf perlahan, lalu menunduk, seperti orang yang baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Ustaz Karim mendekat tanpa suara, duduk di sampingnya. "Tak apa menangis," katanya pelan, "kadang Tuhan berbicara lewat air mata, bukan lewat kata." Prahemanan menatapnya, tak mampu menjawab. Tapi sorot matanya berubah, dari datar menjadi lembut, dari ragu menjadi pasrah. Ia menatap masjid di depannya, lalu kembali menunduk, membiarkan air matanya jatuh lagi. Tangis sunyi itu menggema dalam keheningan, menggetarkan hati para jamaah yang menyaksikannya dari kejauhan. Pagi itu, bukan hanya satu biksu yang menangis. Dari deretan mereka yang duduk bersila, beberapa mulai menunduk dalam diam, mata mereka berkaca. Tak ada ceramah, tak ada ajakan masuk Islam, tapi cahaya telah mulai menyelinap melalui celah-celah retakan batin mereka. Di antara aroma kayu gaharu yang dibakar oleh marbot masjid dan nyanyian lembut burung pagi, sesuatu yang sakral sedang tumbuh, hidayah yang menjalar pelan-pelan, dan tak seorang pun mampu menghentikannya. Langit malam di atas Masjid Agung Jawa Tengah malam itu tampak berbeda. Angin bertiup lembut, membawa aroma basah dari taman-taman yang baru disiram. Di serambi masjid, para biksu kembali duduk dalam lingkaran hening. Tapi malam ini tak sama seperti sebelumnya, ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti pertanda yang tak kasat mata. Beberapa warga dan santri duduk tak jauh, ikut menyaksikan momen itu dalam keheningan yang khusyuk. Tak ada yang bersuara, namun seluruh alam seolah menahan napas. Prahemanan bangkit perlahan, di tangannya masih tergenggam mushaf kecil yang sama. Ia melangkah maju ke hadapan Ustaz Karim yang duduk bersila di tengah serambi. "Jika Tuhan yang kalian sembah adalah sumber damai yang kurasakan, ajarkan aku bagaimana menyapanya," ucapnya dalam bahasa Thailand, yang langsung diterjemahkan oleh relawan. Suasana seketika mencekam. Beberapa biksu lain saling memandang, sebagian terperangah, sebagian menunduk dalam diam. Lalu satu persatu mulai berdiri, menyusul langkah Hemanan ke tengah lingkaran. Ustaz Karim bergetar, tak mampu langsung menjawab.
Air matanya menetes tanpa izin, sementara ia mengangkat tangan perlahan. Kalau ini pilihanmu, ikutilah kalimat ini, dari hati, ucapnya lembut. Malam itu, di bawah temaram lampu masjid, satu suara lirih mulai mengucap dua kalimat suci. Kalimat itu bukan hanya terdengar di telinga mereka yang hadir, tapi seolah mengguncang langit yang menyaksikan dari kejauhan, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis pecah, dari warga, dari para relawan, bahkan dari beberapa biksu lain yang akhirnya ikut melangkah maju dan mengulang kalimat yang sama. Masjid bukan lagi sekadar tempat berlindung. Malam itu, ia menjadi saksi bisu dari pergolakan jiwa yang menemukan rumahnya. Langit malam tampak semakin bersih, seolah turut menyambut ruh-ruh yang baru saja lahir kembali. Dan di tengah malam yang dingin, pelukan Tuhan terasa hangat bagi mereka yang telah mengetuknya. Keesokan harinya, suasana di masjid tidak lagi hanya tenang, tetapi juga tegang. Beberapa biksu senior yang sejak awal memilih diam, mulai menunjukkan kegelisahan. Salah satu dari mereka, Pramahasanti, yang dikenal tegas dalam disiplin Buddhisme Theravada, menggelengkan kepala sambil menatap para biksu muda yang semalam mengucap syahadat. Ia berjalan perlahan ke tengah halaman masjid, menghentikan langkah mereka yang sedang duduk berzikir. Kalian telah melukai perjalanan panjang kita, ujarnya dalam bahasa Thailand yang diterjemahkan relawan. Suaranya tenang, namun menyayat. Prahemanan berdiri, menatap gurunya dengan mata yang berair. Kami tidak mengkhianati jalan, kami hanya meneruskan pencarian yang belum selesai, jawabnya lirih. Kalimat itu menciptakan keheningan yang menyesakkan. Para biksu lain terlihat goyah, sebagian memalingkan wajah, sebagian menatap tanah dalam kebingungan. Pilihan telah dibuat, dan setiap pilihan membawa luka. Tapi bagi mereka yang menemukan cahaya, luka itu terasa ringan dibandingkan damai yang kini mereka rasakan. Di sisi lain, Ustaz Karim memanggil para relawan dan takmir masjid. Ia khawatir ketegangan ini akan menimbulkan salah paham di masyarakat. Kita hanya menyediakan tempat, bukan memaksa arah. Biarkan mereka yang memilih, dan biarkan yang belum memilih tetap dengan damainya, katanya tegas. Ia mengimbau agar warga tidak menyebarluaskan kejadian ini secara gegabah, demi menjaga kemurnian niat para mualaf baru dan mencegah kegaduhan. Tapi desas-desus telah mulai menyebar di luar tembok masjid. Wartawan, vlogger, dan aktivis media sosial mulai berdatangan, mengendus keajaiban yang terjadi di tengah kota Semarang. Sementara itu, malam mulai menjelang kembali. Beberapa biksu yang belum mengucap syahadat terlihat merenung dalam sunyi, duduk memisah dari kelompok. Tak ada paksaan, namun bisikan nurani terus mengetuk. Masjid kini bukan hanya menjadi tempat persinggahan fisik, tetapi persimpangan jiwa. Dan di persimpangan itu, setiap manusia diuji, bukan oleh orang lain, tapi oleh cahaya kebenaran yang perlahan memantul dari kedalaman hati. Hujan turun tiba-tiba malam itu. Deras, seolah langit ikut menangis bersama jiwa-jiwa yang sedang bergolak di serambi masjid. Pramahasanti berdiri di ambang pintu, tubuhnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Di depannya, belasan biksu yang semalam syahadat tengah melingkar dalam zikir perlahan. Tidak ada yang bicara, tapi derasnya hujan tak mampu menutupi suara hati yang menggema, antara setia pada ajaran lama atau menyerah pada kedamaian baru yang tak terbantahkan. Petir menyambar jauh di langit, seolah alam ikut menyaksikan ketegangan yang tak bisa dibendung lagi. Tiba-tiba, suara takbir pelan terdengar dari tengah lingkaran. Salah satu biksu yang selama ini paling pendiam, Rajirapat, berdiri dengan tubuh gemetar, lalu mengangkat tangan dengan gerakan yang masih kaku. Aku ingin bersama mereka, katanya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Tangisnya pecah, membuat tubuhnya lemas. Ustaz Karim segera menghampiri dan memeluknya dengan lembut, tak berkata apa-apa. Pelukan itu lebih kuat dari ribuan argumen. Dan ketika Jirapat akhirnya mengucapkan syahadat, langit seakan meredakan hujannya perlahan. Tapi pemandangan itu membuat Pramahasanti mundur perlahan, air mata tak tertahan lagi di wajah tuannya. Ia tak mengerti bagaimana keyakinan yang ia bimbing bertahun-tahun bisa berpindah dengan begitu cepat hanya dalam satu malam yang basah. Namun ketika ia berbalik, tak ada kemarahan, hanya hampa dan keheningan. Di pelataran masjid, seorang relawan perempuan menyodorkan payung kepadanya. Ia menatap payung itu, lalu menatap langit. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menginjakkan kaki di masjid itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini kekalahan, atau justru awal. Di dalam masjid, suara azan Isya menggema dengan hikmat. Biksu-biksu yang telah menjadi mualaf duduk bersaf di belakang jamaah, belajar gerakan demi gerakan dengan gugup tapi penuh harap. Di luar, Mahasanti masih berdiri di bawah gerimis, memandangi cahaya lampu masjid yang temaram. Ia belum masuk, tapi langkahnya tak lagi menjauh. Hujan malam itu bukan hanya membasahi tanah, tapi juga membasuh hati yang selama ini tertutup. Langit dan air mata akhirnya bertemu. Fajar menjelang dengan langit berwarna abu-abu pucat. Udara terasa berat, seolah bumi sendiri tengah menanti keputusan dari seorang jiwa yang lama mengembara.
Pramahasanti berdiri mematung di taman kecil belakang masjid, menghadap kiblat yang tak ia kenal. Di tangannya, masih tergenggam tasbih kayu yang ia bawa sejak berangkat dari Thailand. Tidak ada yang tahu ia sudah terjaga semalaman, hanya duduk dan merenung dalam diam. Tapi wajahnya kini berbeda, tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan kerutan-kerutan lembut yang mengisyaratkan pertempuran batin yang hampir selesai. Langkah-langkah kecil mulai terdengar mendekat. Prahemanan, bersama Jirapat dan dua biksu lain yang telah bersyahadat, mendekatinya perlahan. Mereka tak membawa dalil, tak membawa ajakan, hanya membawa wajah-wajah damai yang pernah Mahasanti bimbing bertahun-tahun. Hemanan duduk di hadapannya, lalu berkata pelan, "Guru, kami masih muridmu, hanya saja cahaya yang kami temukan kini, membuat kami mencintai kebenaran lebih dalam dari sebelumnya." Kalimat itu menamparkan jiwa Mahasanti, bukan karena marah, tapi karena ia menyadari, anak-anak didiknya kini tumbuh menjadi manusia yang utuh. Mahasanti terdiam lama, matanya menatap langit yang kini mulai menunjukkan warna jingga. Ia lalu menoleh ke arah masjid, tempat di mana suara zikir subuh mulai bergema pelan. "Jika aku melangkah ke sana, aku bukan lagi Mahasanti yang dulu," bisiknya lirih. Tapi Hemanan menjawab dengan senyum, "Mungkin itulah yang Tuhan tunggu selama ini, Guru." Dan pada saat itu, dengan langkah pelan tapi pasti, Mahasanti berjalan, meninggalkan sandal kayunya, melewati taman, dan masuk ke dalam gerbang masjid dengan kepala tertunduk. Tak ada gema besar, tak ada kamera, tapi bumi seolah bergetar perlahan ketika suara berat Mahasanti mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tangisan tertahan. Para relawan yang menyaksikan dari jauh tak bisa menahan air mata. Dan ketika ia selesai mengucap kalimat terakhir, Pramahasanti tak lagi berdiri sebagai biksu, ia telah lahir kembali sebagai hamba Allah yang baru. Cahaya pagi menembus kaca-kaca masjid, menerpa wajahnya yang bersujud untuk pertama kalinya dalam hidup. Dan Semarang pun mencatat sejarah kecil, yang langit ikut saksikan. Kabar tentang puluhan biksu tudong yang memeluk Islam di Semarang menyebar seperti angin badai ke seluruh dunia. Media internasional mulai menurunkan laporan darurat. CNN, Al Jazeera, NHK, bahkan Bangkok Post menayangkan berita utama tentang peristiwa yang dianggap fenomenal di luar nalar tradisi keagamaan Asia Tenggara. Foto Mahasanti sedang bersujud di dalam masjid menjadi viral dalam hitungan jam. Dunia Buddhis gempar, sebagian marah, sebagian justru merenung. Di sisi lain, jutaan umat Islam menangis haru menyaksikan keajaiban itu, bukan karena kemenangan agama, melainkan karena cahaya hidayah yang melintasi batas-batas keyakinan. Pemerintah Thailand secara resmi menyatakan akan menyelidiki kejadian tersebut. Beberapa otoritas keagamaan menyebut hal ini sebagai krisis kepercayaan, sementara sebagian lainnya menyerukan penghormatan atas hak memilih agama. Delegasi dari Kedutaan Besar Thailand bahkan tiba di Semarang, mencoba menemui para biksu, namun mereka memilih diam dan tetap tinggal di masjid, menyatu dengan jamaah dan relawan. Ketegangan diplomatik mulai terasa, tapi pihak masjid dan ormas Islam lokal menegaskan tidak ada pemaksaan, tidak ada intervensi, semua terjadi karena hidayah dan ketulusan hati. Sementara itu, Mahasanti yang kini telah berganti nama menjadi Muhammad Santi diminta berbicara dalam sebuah forum terbuka. Namun ia hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat hadirin terdiam, "Saya bukan mencari Tuhan baru, saya hanya akhirnya mengenal Dia yang sejak lama saya rindukan." Kalimat itu menggetarkan jutaan hati yang menyaksikan siaran langsungnya dari layar kaca. Di Bangkok, beberapa biksu muda dilaporkan mulai bertanya-tanya tentang Islam dan menyampaikan keinginan untuk belajar Al-Quran secara diam-diam. Sebuah arus baru sedang terbentuk, dan Semarang menjadi muaranya. Di masjid tempat semuanya bermula, suasana tetap damai. Para mualaf baru itu kini belajar wudhu, salat, dan membaca huruf-huruf hijaiyah. Mereka tertawa bersama anak-anak TPA, berbagi makanan dengan warga sekitar, dan mencuci piring bekas sahur bersama takmir. Dunia boleh gempar, diplomasi boleh berguncang, tapi bagi mereka, ini adalah tentang satu hal yang jauh lebih besar, menemukan rumah di dalam hati yang selama ini kosong. Dan langit di atas Semarang pagi itu terlihat lebih cerah dari biasanya. Pagi itu, suara azan subuh di Masjid Agung Jawa Tengah terasa berbeda, lebih dalam, lebih menyentuh. Tidak hanya karena suara Bilal yang penuh hikmat, tetapi karena setiap langkah kaki yang melangkah menuju masjid membawa cerita baru, cerita tentang pencarian yang telah selesai. Di dalam serambi, Pramahasanti, yang kini menjadi Muhammad Santi, duduk bersila di antara biksu-biksu yang baru saja memeluk Islam, mengaji bersama mereka. Tanpa banyak bicara, hanya doa yang mereka panjatkan dengan penuh pengharapan. Mereka bukan lagi orang-orang yang terjebak dalam keraguan, mereka telah menemukan jawaban dalam kedamaian yang selama ini dicari. Di luar masjid, masyarakat Semarang mulai merasakan perubahan yang mendalam. Beberapa orang, yang semula merasa terkejut dengan peristiwa ini, kini berdiri berdampingan dengan para mualaf, saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Mereka yang dulu tidak mengenal Islam, kini datang dengan hati terbuka untuk belajar tentang agama ini. Tak hanya warga Semarang,
banyak dari luar kota bahkan luar negeri yang datang untuk menyaksikan keajaiban ini. Sebuah fenomena yang jarang terjadi, yang membuat orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat mereka bisa meninggalkan semua yang telah lama mereka yakini. Kedua biksu senior yang hadir di masjid, yang semula menentang, kini menundukkan kepala. Mereka menyadari bahwa pencarian spiritual bukan tentang terikat pada satu label, tetapi tentang menemukan kedamaian yang sejati. Mahasanti, atau Muhammad Santi, menatap mereka dengan penuh pengertian. Kalian juga sedang berjalan di jalan yang sama, ucapnya lembut. Tanpa paksaan, tanpa kebencian, semua orang di sekitar masjid itu menyadari bahwa agama bukanlah sekadar ajaran, tetapi perjalanan pribadi yang harus dilalui dengan penuh keikhlasan dan cinta. Di luar, langit mulai cerah. Tidak ada lagi hujan deras, tidak ada lagi perdebatan sengit. Yang ada hanya pelukan hangat antar sesama, pengertian yang tumbuh dengan alami. Perjalanan yang dimulai dengan keresahan, kini berakhir dengan kedamaian yang tak terucapkan. Bagi mereka yang telah menemukan cahaya, tak ada lagi kegelapan. Dan bagi mereka yang masih mencari, pintu itu terbuka lebar. Sebuah pencarian panjang telah berakhir, namun jalan menuju Tuhan adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Semarang, sebuah kota kecil yang menjadi saksi bisu dari sebuah perjalanan spiritual yang melampaui batasan keyakinan. Cerita ini hanya fiktif belaka ya sahabatku, sehat selalu dan nantikan cerita menarik lainnya dari Afna Story Channel.